Baginda. Saya terima kasih sekali Bapak dan warga semua bisa bertemu pagi hari ini dengan fasilitas banyak. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Kepala Desa juga pangapunten apabila kedatangan kami juga ada kekurangan atau kurang pasang. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jadi sesuai tema kita pagi hari ini memang bulan-bulan ini memang untuk bulan-bulan nyadran atau berdoa pada arwah leluhur. Dan memang benar tadi dari Pak Kepala Desa, antara tentara pelajar brigade pelajar itu dengan SMA 1 itu sangat erat hubungannya, sangat kuat hubungannya. Kenapa? Pendirinya juga bapak-bapak dari tentara pelajar. Dan juga di sini nomor 18 ini Pak Juwen ini juga Pak Adi saya Pak. Pak Adi langsung jadi masuk tentara pelajar juga Rumben juga situ. Jadi kita berdoa sangat pas karena kita juga menjelang puasa, juga kita doakan bersama-sama supaya beliau-beliau yang gugur menurut kita husnul khotimah. Kemudian juga kita sebagai generasi muda juga bisa mengisi, bisa meneruskan semua harapan cita-cita beliau-beliau yang sudah gugur menurut kita. Karena bapak-bapak tokoh-tokoh itu berjuang tidak hanya dengan air mata dan keringat, tapi dengan darah dan nyawa. Beliau juga saya lihat sejarahnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Menghadapi tentara Belanda dengan persenjataannya lengkap, ini cuma anak-anak sekolah SMP, SMA itu berjuang dengan apa adanya, dengan modal nekat, modal syahid dan modal percaya diri. Ini luar biasa. Ini patut dicontoh kita semua. Mental yang membuat beliau-beliau ini rela gugur melalui kita untuk memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Jadi saya kalau lihat bukunya Pak ya, kan sudah ada bukunya ya Pak, pertempuran termasuk Wareng, Porojadi, kemudian di daerah Pituruh itu juga luar biasa, mencegat patroli-patroli Belanda dengan hanya modal senjata dari rampasan Jepang itu nggak seberapa dengan teknologi tinggi mereka. Sehingga kita patut bersyukur, patut mendoakan beliau-beliau sehingga kita semua hadir di sini dalam keadaan seperti ini. Kita sangat berhutang budi pada beliau-beliau. Kemudian saya harapkan ini acara Muda Ganesha Pak, ini alumni dari lintas angkatan, ini juga bisa rutin setiap tahun Pak. Setiap tahun. Kemudian kalau bisa juga memberi influence atau memberi pengaruh ke sekolah-sekolah juga bisa menghormati tentara pelajar, karena hanya Purworejo Pak, berdirinya Batalion Tentara Pelajar itu Purworejo. Di luar Jawa atau di luar Jawa Tengah tidak ada. Ini suatu contoh kalau pelajar juga mewarnai perjuangan bangsa. Para pelajar juga ikut andil dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini mungkin sekolah-sekolah selain SMA 1 mungkin belum memahami, belum mengetahui. Ini patut kita istilahnya sosialisasikan, karena mereka benar-benar anak-anak sekolah, anak-anak pelajar yang berani menentang penjajahan Belanda. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, nanti kita teruskan berdoa bersama untuk mendoakan para leluhur, para arwah leluhur supaya diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum wa taqabbal a'malahum wa dha'if hasanatihim wa tajawwaz min sayyi'atihim wa muqu dhunubahum wa adkhilhum jannatika na'im. Allahumma ij'al quburahum rawdatan wa radil jinan fala taj'al quburahum. 1, 2, 3. Bun. Kemudian ujungnya tumpeng sama sedikit. Pak. Iya.
Ya, tepuk tangan. Satu, dua, tiga. Ini di belakangnya. Berapa penduduknya? Oh lah kayak no. Dari atas ke bawah. Oh, di belakang masih. Saya rasa semangat dulu, semangat didirikannya SMA 1 itu adalah semangat untuk mengisi kemerdekaan. Jadi periode pasca kemerdekaan itu sekolah Belanda, tentu saja sekolah Belanda dikhawatirkan tidak nasionalis. Ini kan didirikannya SMA 1 dalam rangka itu, menumbuhkan nasionalisme. Jadi generasi baru SMA Negeri 1 saya rasa harus sadar betul bagaimana karakter sekolahnya itu, bahwa membentuk para patriot. Ini yang paling penting saya rasa untuk para siswa SMA 1, meneladani para pendiri ini ya, yang para pendiri ini, anak-anak muda yang hanya punya bekal idealisme tapi tetap saja mereka berjuang sampai titik darah penghabisan bahkan, kan gitu. Ini yang penting saya rasa. Tadi merespon tadi apakah Muda Ganesha ikut berkiprah. Ini kalau dari pemirsa atau dari warga Purworejo mungkin bisa melihat gerakan-gerakan Muda Ganesha. Gerakan Muda Ganesha terutama ini untuk masalah sosial budaya lingkungan. Nah, tahun kemarin kita sudah mengadakan reboisasi atau penanaman untuk daerah-daerah yang kritis, daerah Loano dan daerah Kaligesing. Itu satu sisi untuk masalah lingkungan. Kemudian untuk masalah UMKM, kita juga di situ terus mendorong untuk pemerintah daerah Purworejo selalu bisa berpihak kepada UMKM, dan sudah diduli dengan Muda Ganesha dengan mengadakan atau menyelenggarakan bazar. Itu bazar terutama untuk supaya UMKM Purworejo berkembang dan bisa survive dalam keadaan yang krisis gara-gara COVID. Ya, kalau bisa juga diikuti dengan pihak-pihak lain supaya UMKM Purworejo khususnya bisa terangkat ke nasional sampai internasional. Kemudian sosial budaya, terutama ini rencana untuk Muda Ganesha memang punya rencana ke depan mau mempopulerkan wayangan gegrek Kaligesingan, itu satu. Kemudian untuk masalah historis juga tanggal 18 Pak ya, 18 Sabtu ini kita juga mengadakan bedah buku masalah Eyang Cokronegoro yang di Pendopo. Ini penulis dari Bapak Witoyo, kemudian dari ini ya Pak ya, narasumber dari Bapak Tibio. Ini salah satu kiprah Muda Ganesha untuk menyentuh dari segala ini demi bangunan Purworejo supaya di situ menjadi Purworejo Mulyo. Sedikit tambahan, saya Witoyo yang menerjemahkan Babat Kedung Kebu atau Babat Perang Diponegoro Babat Nagri Purworejo, diminta oleh khususnya Ketua Umumnya Bapak Atmadji untuk membedahnya, difokuskan dalam jejak-jejak Cokronegoronya itu saja. Dan nanti akan kita tahu ya pada tanggal 18 itu. Terima kasih. Sedikit saja ya. Bahwa ya, Purworejo, Bapak Timurjo itu ada pada pupuh ke-4 48, 49 dan 50. Dari 50 pupuh. Jadi buku itu ada 2 bagian. Yang Babat Nagari Purworejo itu tentang kiprah Cokronegoro setelah diangkat menjadi Bupati Purworejo. Khususnya jasa-jasanya yang sampai sekarang masih bisa dinikmati itu dari pendopo, alun-alun, kemudian masjid beserta beduknya, kemudian dulu ada bendung penungkulan yang sekarang terinspirasi menjadi bendung bener itu, kemudian saluran di Geger Menjangan dan Kedung Putri itu untuk mengairi kota Purworejo. Kemudian untuk tanah itu ada pengukuran tanah cengkal berapa luasnya di Purworejo, kemudian ada klasifikasi pengelompokan tanah yang subur, sedang dan yang gesang, juga yang dari pantai itu teradministrasikan. Juga tentang penataan besaran pajak itu dari seluruh Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh
bupati pertama itu. Untuk pengukuran dulu juga ada yang namanya Suronegoro itu, yang dari daerah Bluro itu warna itu. Sampai sekarang itu ada namanya Hotel Suronegoro. Itu garis besarnya yang pokok yang akan kami sampaikan besok. Di samping beliau berjuang di sini itu atas nama Kasunanan Surakarta menjadi badal dalam bahasa itu atau mewakili Pangeran Kusumo Yudo dan lainnya. Tapi sementara kami nggak akan bicarakan tentang perangnya, tapi kami tentang jejak-jejak yang sampai sekarang bisa kita nikmati. Sekian, terima kasih. Jadi mungkin kami dari Muda Ganesha di sini juga terima kasih kepada masyarakat atau semua pihak yang mendukung program-program kami, sehingga kami terus-menerus bisa mewarnai gerakan pembangunan untuk menuju masyarakat Purworejo yang makmur, menuju Purworejo yang mulia dan berdaya saing sesuai cita-cita kita. Sehingga kami mohon dukungannya dalam waktu dekat ini. Ada berbagai program, saya mohon setiap pihak atau berbagai pihak ikut mendukung program-program kami. Itu saja mungkin.